Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan seperti biasa di video kali ini kita akan bahas lagi koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Teman-teman, pertama-tama aku mau kasih tahu ke teman-teman ya. Mulai September nanti kita akan lebih selektif lagi dalam hal membahas koin-koin yang teman-teman request di kolom komentar. Jadi kita nggak akan pukul rata semua, kita nggak akan bahas semua. Kita hanya akan bahas koin-koin yang menarik untuk dibahas. Hari ini kita akan membahas untuk reserve right sama VLX teman-teman. Nah, mumpung mumpung ya market Bitcoin hari ini lagi bagus banget teman-teman. Kalau kita perhatikan Bitcoin udah balik ke 27.600, lumayan bagus teman-teman, dan kita akan bahas koin-koin ini. Kita akan lihat apakah ketika Bitcoin naik koin-koin ini juga dapat momentum untuk naik. Pertama kita akan bahas reserve right. Penasaran kok 28 perak harganya? Kemudian juga bahas Velas Coin atau VLX. Ini di request oleh Putri. Oke, kita akan coba untuk bahas reserve right. Reserve right ini apa sih? Harganya 29.000 hari ini. 29 rupiah hari ini. Reserve right adalah platform stablecoin. Dua token yang diluncurkan pada Mei 2019 setelah initial exchange offering atau IEO yang sukses di platform Huobi Prime. Setelah token ganda reserve right mencakup stablecoin yang dikenal sebagai reserve stablecoin atau SRV. Jadi dia punya SRV, kemudian didukung juga oleh sekelompok kontrak pintar. Token kedua disebut reserve right, digunakan untuk menjaga SRV menjadi stabil. Teman-teman, gini, kalau teman-teman ngikutin berita dari Do Kwon kemarin, Terra Luna, ya kan? Terra Luna itu adalah bukti nyata bahwa menggunakan aset kripto untuk menjaga harga daripada stablecoin tetap $1 itu adalah sebuah kegiatan konyol yang dilakukan oleh proyek kripto. Waktu itu Terra Luna menggunakan Bitcoin untuk menjaga stablecoin yang mereka punya, yang mereka kasih nama UST, ya kan, UST, US Terra, teman-teman. Itu dijaga pakai Bitcoin. Ketika itu harga Bitcoin lagi turun-turunnya, otomatis reserve yang mereka punya itu makin lama makin turun. Sehingga ketika pergerakan dari harga stablecoin-nya drop, Terra harus membakar Bitcoin yang mereka punya. Mereka harus jualan buat mempertahankan harga stablecoin USD tetap stabil di $1. Lama-lama, Do Kwon kehabisan Bitcoin. Akhirnya harga Terra hancur, harga Terra Luna hancur. Terra Luna hancur, stablecoin-nya USD juga hancur. Itu adalah kegiatan konyol yang kita bisa pelajari. Dan sekarang ini kita temukan lagi di RSV. Coba kita cek ya, RSV ini. RSV, apakah dia masih stabil harganya atau justru harganya udah mengalami koreksi atau penurunan? Oh, sejauh ini kalau kita perhatikan harga dari RSV masih stabil, teman-teman, di kisaran $15. Artinya apa? Artinya ini stablecoin masih bisa dibilang oke untuk sementara ini. Tapi kita nggak tahu kapan proyeknya mengalami kesialan. Ya, maka dari itu, kalau menurut saya sebuah proyek yang bagus, stablecoin yang bagus, harusnya itu di backup oleh dolar. Kenapa? Karena dengan di backup sama dolar, sama-sama pergerakannya stabil dan juga tidak menimbulkan risiko untuk para investor. Tapi kalau sejauh ini kita lihat realita untuk proyek dari stablecoin ya, reserve yang mereka punya itu masih cenderung bagus. Jadi intinya proyek yang teman-teman tunjuk ini reserve right atau RSR ini adalah sebuah proyek yang digunakan untuk menstabilkan harga koin stablecoin-nya. Ya, bukan buat alat investasi, teman-teman. Dan untuk pergerakan chartnya ya kita bisa lihat harganya terus mengalami penurunan. Ya, kita coba cek ya, reserve right hari ini naik 4% seiring dengan peningkatan dari pergerakan Bitcoin. Pergerakan harganya terus mengalami penurunan, teman-teman. Dan Januari kemarin Bitcoin dapat momentum untuk naik. Reserve right sempat naik, tapi at the end dia turun lagi. Jadi ini adalah koin tumbal yang dipakai untuk mengamankan harga daripada stable coinnya. Koin ini bisa bikin kalian tambah miskin. Jadi sama sekali tidak menarik kalau bagi saya. Jadi itu, secara project
Ya, kalau teman-teman perhatikan di Twitter, mereka nggak ada yang terlalu wow, teman-teman. Yang engage juga sedikit, yang lihat cuma 1000-an orang, menurut saya nggak terlalu menarik juga. Jadi gitu, reserve right. Kita akan next bahas untuk Velas. Velas sendiri adalah sebuah blockchain yang tujuannya adalah untuk menciptakan produk-produk desentralisasi yang dibangun di atas rantainya. Jadi dia punya koin sendiri, namanya VLX. Kalau kita perhatikan, mereka pernah ngadain airdrop nih. Di sini ada menu airdrop, tapi nggak ditunjukin ya tanggalnya berapa. Untuk pasarnya sementara dia ada di KuCoin, PancakeSwap, Banker Network, Huobi Global, dan kawan-kawan. Karena dia merupakan sebuah project yang isinya banyak banget, teman-teman. Mari kita coba cek. Build the app and blockchain project. Ini teman-teman bisa akses di velas.com. Ini ada use case-nya. Dia bisa dipakai untuk membangun di apps, DeFi, kemudian NFT, Decentralized Exchange, Metaverse, NFT Marketplace, kemudian game P2P, P2E, sorry. Kemudian juga ada Web3, teman-teman. Coba kita perhatikan ya, masuk ke DeFi. Apakah mereka punya DeFi? Nah, ini develop DeFi. Jadi, intinya dia menyediakan layanan blockchain-nya. Sementara kita sebagai user, sebagai konsumen, itu bisa banget untuk running project di sini, teman-teman. Kita bisa ikut nyumbang bikin project di sini. Ya kan? Apalagi kalau teman-teman yang suka main game, kalian adalah developer game, kalian juga bisa memberikan sumbangsi kalian membuat project blockchain teman-teman yang ditenagai oleh Velas ini. Untuk fee transaksinya mereka sangat-sangat murah di 0,00001 dengan kecepatan sampai 1,2 detik. Mereka disupport oleh beberapa project, teman-teman. Ini mereka sedikit compare ya sama Ethereum berapa, Binance berapa, Polygon berapa. Tapi kalau kita lihat reality, mayoritas game itu dibikin di Ethereum. Dengan Ethereum virtual machine itu sangat-sangat kompatibel dan juga bisa running banyak game. Terbukti game-game besar, Gala, Sandbox, Decentraland, ya itu ada di Ethereum. Ya itu sih teman-teman paling informasi yang bisa teman-teman sampaikan. Jadi ini adalah project crypto ya, project crypto yang memang dibikin teman-teman, dia punya blockchain sendiri untuk Velas ini. Dan ya mari kita cek untuk harganya gimana. Ini kita masuk ke sini. Nah, Velas teman-teman, Velas terus harganya drop. Harga Bitcoin by the way udah mulai koreksi, kemudian ya Bitcoin sempat naik kemarin ya, tapi Velas nggak sama sekali tersentuh teman-teman. Harganya terus merosot sejak awal listing di November 2021 sampai hari ini. Jadi bisa dibilang downtrend yang terjadi terus berkelanjutan karena memang yang pertama kemungkinan ya teman-teman, ini ada yang komen nih teman-teman. Well, at least raise your quality of your post. Jadi katanya naikin kualitas apa yang kalian post. Kalau menurut saya sih untuk project Velas ini tidak terlalu diminati juga, teman-teman. Project ini dapat lumayan engagement ya. Engagement saya perhatikan lumayan. Tapi project-project yang mereka bikin itu nggak terlalu kelihatan. Artinya kita nggak bisa pakai nih use case-nya apa gitu loh. Yang running project di blockchain ini pun juga cenderung sedikit. Even dia masih tetap jalan untuk progresnya di websitenya ya, dan juga di Twitter teman-teman. Tapi secara use case, secara kegunaan, ya project ini masih belum terlalu banyak mendapatkan adopsi. Teman-teman bisa perhatikan di komentar Twitter yang ada di project ini. Itu rata-rata komentatornya nggak terlalu ya nggak terlalu menarik lah istilahnya. Gitu sih kalau ditunjang sama pergerakan penurunan harga yang terus merosot, menurut saya sih cukup relevan juga sama proyeknya. Sekarang adalah fase-fase selektif di mana investor akan memilih koin-koin dengan proyek yang bagus untuk disimpan buat next bull run. Jadi kalian jangan sampai salah memilih proyek. Carilah proyek-proyek yang memang sudah mapan. Wah ini harganya udah naik. Enggak teman-teman. Kenaikan dari kripto itu dipengaruhi sama persentase kenaikan. Bukan dipengaruhi sama berapa harga dari koinnya. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Jangan mudah terpengaruh sama influencer di sana bilang, wah ini koinnya micin, naiknya bisa tinggi. Ya naiknya bisa tinggi, tapi turunnya juga bisa dalam. Apalagi kalau developernya scam.
Itu aja buat pembahasan Velas sama Reserve. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, buat yang mau join, linknya temukan di kolom deskripsi. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.